Kenalin, aku Siska. Aku akan bawa kalian bakal jalan-jalan di Kota Balikpapan di titik-titik tempat wisata di Kota Balikpapan di acara Virtual Kemerdekaan 76. Nah, dan pertama Siska udah ada di Rumah Cagar Budaya Dahor yang letaknya di kawasan Dahor Heritage. Nah, kita mau tahu gimana dalam isi rumah Dahor? Ikutin Siska. Teman-teman semuanya, Siska udah ketemu nih sama narasumber kita yang pertama, yaitu ada Bapak siapa? Pak Wahyu. Bapak Wahyu, salam kenal Bapak, saya Siska dan teman-teman dari tim Onyx Radio, juga Dinas Pariwisata Kota Balikpapan dalam acara Virtual Kemerdekaan 76. Pak, kita mau tanya nih soal Rumah Dahor ini sendiri, itu berdiri kapan ya Pak, kalau boleh tahu? Kalau dari gaya arsitektur ini sebenarnya berdiri di periode 1920-an gitu ya. Oh begitu. Jadi sudah berumur 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Dan kondisinya masih sangat bagus ya, karena dibangun dengan konstruksi kayu, dan kayu ini adalah kayu ulin, kayu kelas 1 yang ada di Kalimantan. Oh jadi memang kayunya ini kayu khusus ya Pak ya? Ya, makanya bisa kita 1. lihat kuat banget. Jadi teman-teman, memang bangunan ini kita bisa lihat dari kekokohannya dengan tahun yang cukup lama, tetapi kita masih bisa lihat sekarang itu masih sangat layak dihuni, didatangin, bahkan dijadikan cagar budaya itu sangat layak sekali teman-teman. Ya. Nah, saya mau tanya juga nih Pak, itu kan pada saat beberapa puluh tahun yang lalu itu pasti ada renovasi ya Pak ya? Ya. Nah itu pada tahun berapa Pak kira-kira direnovasi? Kalau melihat sebenarnya kondisinya masih asli ya. Asli? Iya, oh, masih. Karena barangkali yang baru itu cuma catnya Oh, ya kan. Baik. Terus kemudian ada lantai yang untuk keperluan pameran dan sebagainya. Oh, okay. Tapi pada intinya asli. Iya, masih sangat asli dan harus dijaga sebenarnya. Benar. Jadi teman-teman, ini diperbaharunya hanya diberi cat biar lebih menarik, biar tidak terlihatan seperti zaman dulu banget. Jadi akhirnya dari pihak pengurus Dahor ini memberi catnya Pak ya untuk perbaruannya. Nah terus kamu tanya juga nih Pak, apakah semua bangunan di Eropa yang ada di Asia ini bentuknya sama seperti ini? Kayak seperti berkolong, terus itu juga atapnya tinggi gitu. Nah sebenarnya Belanda pada saat itu membangun rumah Dahor ini menggunakan teknologi yang ada di Indonesia. Misalnya ketersediaan bahan bangunan pada saat itu adalah kayu, maka kemudian yang menjadi konstruksi utama dari rumah ini adalah kayu sebenarnya. Meskipun pada saat itu di Eropa teknologi industri itu sudah berkembang sangat pesat, penggunaan besi dan baja sudah sangat masif. Tetapi di Indonesia khususnya, apalagi di Kalimantan, masih menggunakan kayu ulin sebagai struktur utama dari bangunan Dahor ini gitu. Dan kemudian kenapa dibuat kolong? Sebenarnya karena
100 tahun yang lalu daerah ini bukan seperti yang ada sekarang, yang ada bangunan di sekitarnya. Ini masih barangkali pesisir pantai gitu kan. Kalau lihat set plan yang ada, ini masih bagian daripada tepi Laut Balikpapan. Dan kemudian mungkin pada saat itu juga banyak masih rawa yang ada di pesisir Balikpapan. Oh baik, jadi teman-teman ini tuh udah sangat berbeda sekali, bukan berbeda bangunannya tetapi wilayah daerah sekitarnya. Ya. Nah, pada zaman dulu itu di bawah sini itu rawa ya Pak ya? Rawa dan belum ada pemukiman orang, bahkan jalan raya pun belum ada. Nah, kalau boleh tahu Pak, di belakang ini ada apa nih? Kalau ini kan sebenarnya sejarah perkembangan Kota Balikpapan. Ini menjadi sebuah kekayaan juga sebenarnya karena ini adalah potret sejarah yang mestinya menjadi bagian dari Museum Dahor ini. Ini untuk pameran ya Pak ya biasanya pamerannya. Ya. Jadi teman-teman di sini ada beberapa foto yang benar-benar cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan pada zaman dulu. Nah, jadi ini adalah kisahnya Balikpapan tempo dulu. Nah, seperti itu. Siska mau tanya lagi nih Pak. Soalnya ada di mana lagi sih bangunan seperti ini selain di Kota Balikpapan? Apa hanya di Balikpapan aja? Tersebar di seluruh Indonesia sebenarnya, terutama di daerah-daerah yang yang banyak tersedia kayu gitu, kayu ulin. Baik. Nah, contoh yang paling bagus dan menarik itu ada di Medan. Jadi di Medan dan sudah direvitalisasi. Jadi bangunannya sudah diperbaiki, catnya juga sudah dikembalikan ke asalnya. Sebenarnya karena ditambahkan bagian-bagian tertentu, tapi tidak mengintervensi dari bangunan heritage-nya. Virtual Kemerdekaan 76. Nah, kali ini Siska lagi ada dengan ibu cantik, yaitu Ibu Dorca Marpaung. Beliau salah satu kepala dinas DPOP Kota Balikpapan. Ibu Dorca, apa kabar? Panjangin dong DPOP-nya. Oke, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Oke. Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tuhan sehat. Alhamdulillah. Iya. Ibu, Siska mau tanya-tanya nih mengenai rumah Dahor ini untuk pengetahuan teman-teman juga. Gimana sih Bu dampak rumah Dahor ini bagi sekitar daerah sekitar sini? Jadi terima kasih ini Mbak Siska dengan teman-teman semuanya. Selamat sore. Ini acara terima kasih dulu nih untuk Onyx Radio dan tim yang sudah membuat dan mensupport kita untuk membuatkan ini acara ini. Nah, tentang rumah Dahor ini sebetulnya menurut saya bukan hanya dampak sekitar, tapi lebih kepada Kota Balikpapan dan bahkan mungkin kita kalau announce itu sampai kepada orang dari luar yang untuk sampai mengenal Kota Balikpapan. Nah, ini kan salah satu cagar budaya. Benar. Cagar budaya itu hal yang harus dilestarikan karena dia bangunan sudah 50 tahun ke atas baru boleh dikatakan cagar budaya. Ciri lainnya dia memiliki ciri-ciri khas kearifan lokal. Tidak semua bangunan 50 tahun lebih terus langsung cagar budaya, tidak. Nah, ini kebetulan di manage atau dikelola oleh Disdikbud, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Balikpapan. Memang dulu di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, namun karena SOTK-nya sudah berubah jadi di Disdikbud, tapi nggak apa-apa. Dengan Dinas Pendidikan mengelola ini, kami pariwisata mengannounce dan mempromosikan hal ini kepada masyarakat. Ya, biar agar masyarakat lebih banyak yang tahu ya. Betul. Masyarakat Balikpapan maupun juga luar Balikpapan. Ya. Nah, untuk pariwisata sendiri Bu, gimana caranya dari Dinas Pariwisata sendiri itu mengajak para milenialnya untuk tetap mengetahui dengan adanya cagar budaya ini, bahkan juga mempromosikannya mungkin di luar Balikpapan maupun di daerah Balikpapan. Jadi untuk milenial ada program-program di bidang pemuda untuk mengajak mereka berprestasi di bidang kepemudaan, ada pemuda pelopor, pemuda prestasi, pemuda kreatif, kemudian
duta pemuda, banyak sekali. Kalau di bidang pariwisata jelas ada duta pariwisata gitu kan, duta wisata, Manuntung dan sebagainya. Nah, caranya kita pada saat event-event itu ataupun di luar dari itu mereka kita bangkitkan untuk cinta daerah atau kearifan lokal. Antara lain seperti mungkin Siska tahu, kalau di duta wisata selalu kan ada bakat tuh yang digali. Itu salah satu saja. Mungkin yang lainnya itu sekarang ini kan viral melalui dengan acara ini juga kita berharap ini dipromosikan gitu kan. Nah, jadi melalui media sosial, melalui virtual dan sebagainya. Contoh yang saat ini saya dapat info dari teman-teman media, itu Bukit Kebo itu ditanya, Bu, bagaimana itu potensi baru nggak? Saya bilang welcome jika pengelolanya juga sangat kooperatif dengan kita, karena itu asetnya private. Bagaimana kita nge-matchkan supaya itu menjadi daerah tujuan wisata, tapi jangan lupa persyaratan sebagai daerah tujuan wisata juga ada. Benar. Nanti dinas lah yang membina itu. Jadi mari, milenial ini sekarang gampang kok dengan cara ini bisa memviralkan sesuatu. Kenapa tidak Rumah Dahor Cagar Budaya? Di dalam ada historis atau sejarahnya yang bisa di-announce oleh anak-anak muda pada saat ya blogger lah misalnya, atau YouTuber atau apa, bersama-sama mereka ataukah masing-masing kan pada punya blog. Itu untuk kita berharap bisa membantu pemerintah kota. Mungkin itu, Sis. Baik, Bu. Jadi teman-teman, dengan pernyataan Bu Dorce tadi bahwa memang milenial itu dari pihak Dinas Pariwisata juga telah memberikan beberapa program ya Bu ya, untuk tetap mempertahankan Ya jangan lupa lah dengan kearifan lokal. Ya, Benar. kearifan Jadi, lokal. tetap selalu mengajarkan, memberitahu, bahkan meminta dari pihak pemerintah juga meminta bahwa milenial itu tetap mempromosikan kearifan lokal tersebut melalui sosial media masing-masing ya Bu ya, di masa pandemi sekarang ini juga. Baik, mungkin Bu Dorce sekian, Siska terima kasih. Sama-sama. Atas waktunya. Tetap sehat selalu Bu ya. Semoga Sama-sama pandemi sehat. ini tetap cepat berlalu juga. Baik. Makasih teman-teman. Ya, selamat menyambut 17 Agustus. Selamat merdeka. Hari Merdeka. Oke. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalkan saya Siska dan ini teman-teman Onyx Balikpapan juga Dinas Pariwisata Kota Balikpapan di acara virtual kemerdekaan 76. Nah, ini sebelumnya Siska mau tanya, ini nama keroncongnya, kelompoknya apa? Kontengan. The Kontengan, luar biasa pakai de ya biar milenial banget ya Bu ya. Oh, biar beda sedikit. Oke. Ini Siska akan bicara dengan Ibu siapa? Saya Popi. Ibu Popi dan Bapak? Bapak Yayan. Baik, Siska langsung ke pertanyaan aja ya. Ini gimana caranya keroncong ini akan tetap hidup di masa pandemi sekarang itu? Kalau boleh tahu caranya dari pihak Kontengan sendiri itu gimana sih, usaha-usaha apa aja yang telah dilakukan di masa pandemi ini untuk tetap menghidupkan keroncong ini? Dari Bapak mungkin bisa. Antara mati dan hidup juga ya. Oh gitu ya. Cuma diusahakan untuk hidup. Iya, tetap diusahakan. Kalau kita berhenti itu langsung sejarahnya. Benar. Kita usahakan aja buku-buku ini. Oke.
Oh, berarti tetap menjalankan kegiatan, tetapi dengan keterbatasan ya Bapak ya. Oh baik, jadi teman-teman komunitas Kontengan ini dia tuh tetap menjalankan, tetap berkumpul, tetap melakukan kesenian, tetap melestarikan kebudayaan mereka, walaupun di masa pandemi ini yang segala sesuatunya penuh keterbatasan. Oke teman-teman, kita menuju ke salah satu tempat destinasi wisata di Kota Balikpapan. Nah, sebelumnya kita akan melewati daerah jalan sepanjang Jalan Sudirman, di mana sebelumnya sejarah dari Jalan Jenderal Sudirman ini sebelumnya itu bernama Fase Highway. Nah, Fase Highway itu apa sih? Itu tuh salah satu nama prajurit apa? Jenderal ya? Salah satu nama jenderal dari Australia. Nah, itu sepanjang Jalan Sudirman itu dinamakan Fase Highway sebelumnya, seperti itu. Nah teman-teman, akhirnya Siska udah nyampe di atas puncak Marconi atas, dimana di sini tempatnya meriam Jepang. Itu ditaruh di sini, terus itu
itu tuh digunakan bertempur pada 20 Agustus 1943 sampai pertengahan 1945. Nah, terus batalion yang mendarat itu pada saat jam 10 kurang lebih jam 10 malam, tujuan utama penyerangan itu yang berhasil direbut dan 31 tentara Jepang terbunuh, sementara tentara Australia juga kehilangan 1 tentara dan 8 tentara mereka terluka. Nah, pasukan itu turun ke arah VC Haikuaya, itu yang tadi Siska jelasin, itu di Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman. Nah, menujunya itu ke atas Marconi sini. Di sini. Untuk lebih jelasnya nanti bakal Siska jelasin sedikit lagi, dan juga kita akan mewawancarai narasumber biar kita lebih tahu cerita-cerita seru lainnya. Come on. Jadi Siska udah tepat ada di narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Kris Nagali. Apa kabar, Mas? Halo Siska. Panas Halo. ya? Ya, lumayan. Tapi seru. sejuk. Tapi Oh, sejuk, bukan seru ya? Ya, seru juga, Mas. Di sini Ya. hidden place banget buat anak-anak Kota Balikpapan. Memang kalian wajib banget datang ke Marconi atas. Kalau ada yang belum tahu tentang sejarah meriam Jepang ini, kalian harus cari tahu. Dan ini tempatnya memang luar biasa bagus banget. Jadi sekarang langsung ke pertanyaannya aja ya. Ya. Mas, Siska mau tanya-tanya nih soal meriam ini. Pertama datang di Kota Balikpapan itu kapan ya? Ini 1 Maret tahun 40-an, sekitar 42-an. 1 Maret. Ini dibuatnya di Jepang? Ini di Yokohama dibuatnya. Di Yokohama. Di Yokohama sekitar tahun 30-an. Jadi ini panjangnya 9 meter, kalau kita lihat ini kan Iya. secara visualnya ini hanya main 6 meter dan masih ada sisa 3 meternya lagi ke dalam. Oh, ini jadi tertanam ya? Iya, tertanam ini. iya, teman. Dan diperkirakan katanya masih ada bunker. Atau goa lah. Di mana itu, Mas? Di Mungkin di dalam sana ya. dalam. Itu sekitar 3 meter ke dalam lagi. Jadi di dalam bunker tuh ada sepeda. Atau diperkirakan seperti itu. Oke, ini dia buat menyetel ininya ya, meriam ini ya, Mas ya, di bawah lagi. Ini kan posisinya tertunduk nih. Iya, benar. Tuh. Jadi dia, dulu teman-teman, udah di bawah tanah gini nih, teman-teman. Dia udah jerungkup ke bawah gitu loh. ya, jadi dulu ini dijaga 30 tentara Jepang dengan 1 perwiranya. Oh, dalam menghadapi sekutu ya, Mas Sekutu. ya? Jadi serangan sekutu itu kan sekitar bulan awal Juni lah. Dari akhir Awal Mei Juni. sampai 9 Juli Di tahun 45. tahun 45. Ya, jadi ini meriam ini digunakan untuk menembaki kapal-kapal sekutu yang masuk dan berhasil melumpuhkan 10. Oh iya, di sana laut, teman-teman. Laut tuh. Nah, jadi ini kira-kira 1 kilometer ya, Mas Gali ya, jaraknya jadi ke sana ya? jarak tembaknya ini diperkirakan 1 kilometer dan itu ciri Jepang. Oh. Menaruh meriamnya di jarak 1 kilometer dari Laut. pinggir laut. Oh, seperti itu. Tuh, jadi ini Jadi diperkirakan kalau teman-teman bisa lihat, di depan itu langsung berhadapan sama lautnya. Kita Dan- bisa lihat sendiri. ya. Mm-mm. Ini bisa disebut lautnya itu namanya Yellow Beach. Yellow Jadi Beach. Australia atau sekutu itu mengatakan ada beberapa bagian laut, Green Beach, Red Beach, sama Yellow Beach. Nah di seberang ini, Termasuk? ini kan laut Pasar Baru ya, Iya. termaksud Yellow Beach. Oh, Jadi iya. turunnya tentara-tentara Australia banyak dari laut-laut ini. Oke, jadi pada saat meriam ini dijaga oleh 30 tentara Jepang tadi, dan sekutu itu datang langsung menyerang itu. Menyerang ini, merebut meriam ini, Merebut meriam karena kan ini ini ya. istilahnya merusak dan mengganggu strategi mereka. Ya, benar. Jadi pasukan tentara sekutu itu 8 terluka, 1 tewas, Ha-ha. sedangkan untuk Jepang itu semua. 30 yang 30 plus tadi. 1 perwira. Oh, luar biasa. Dan itu jenazahnya dikubur ke Nah. atau daerah sini juga ya, Mas ya? Kemungkinan seperti itu. Nanti kan Siska ke Ya, Lamaru Siska ya? akan jalan-jalan ke makam Jepang di Lamaru. ya itu kan ada tubuhnya segala macam. Iya, Itu iya, banyak cerita di benar-benar. situ. Di situ Kalau Siska baca atau Siska dengar dari beberapa orang itu memang teman-teman, jadi pada penjajahan dulu itu
mereka jasad mereka itu tidak ada yang dimakamkan dengan layak. Paling cuman ditimbun pasir, bahkan tergeletak saja. Jadi memang benar-benar tidak ada yang Secara alami, dimakamkan dengan layak. secara alami. Iya, benar Mas. Itu serunya Perang Dunia Kedua loh itu sih. Serunya ya. Gitu. Jadi Balikpapan tuh dari akhir Mei sampai 9 Juli tuh langit Balikpapan penuh sama pemboman. Jadi pesawat pembom semua ada di Balikpapan. Sekitar per hari itu sekitar 40 sampai 60. Itu seluruh Indonesia. Balikpapan aja. Di Balikpapan aja. Balikpapan aja. Dalam satu harinya 40 sampai 60 pesawat pembom. Wow. Bayangkan kan? biasa. Seru ya? Bener. Dar. Gokil. Oke, kalau gitu Siska mau langsung lanjut Ya. ke narasumber Lanjut, selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Gali Siap, atas sukses terus ya. pengetahuannya. Sama-sama Mas Gali, salam sehat. Dadah. Tadi kita udah lihat penampilannya Kak Angkasa. Kenalan dulu Kak. Ini ada Kak Angkasa guys. Kak Angkasa ini salah satu peseni aktif ya Kak di Kota Balikpapan. Pelaku seni aktif. Nah, gimana Kak di masa pandemi kayak gini? Ya di masa pandemi kayak gini kondisinya memang sebagai pelaku memang sedikit ini ya, Terbatas. frekuensinya terbatas. Benar. Nah, jadi frekuensinya terbatas. Jadi yang biasanya kita seminggu sekali itu bisa 2 kali Oh, on stage. gitu ya. Jadinya ya mungkin nggak ada sama sekali. Oh, gitu Pak. Seperti itu. Iya. Tapi biar bagaimanapun, mau kondisinya PPKM, mau kondisinya itu seperti apapun, itu bukan halangan sih kalau menurut saya. Untuk semangatnya ya. Untuk semangat, Memang, benar. boleh kita berhenti untuk bergerak, tapi kita jangan berhenti untuk berkreativitas. Bener banget. Kita sudah bisa lihat sendiri teman-teman. Emang semangatnya Kak Angkasa ini untuk mengajak maupun juga beliau melestarikan kebudayaan Ya. di Kota Balikpapan ini Harus. memang sangat antusias sekali semangatnya Harus. beliau. Iya, karena- Gitu luar biasa. Coba bayangin kalau bukan kita, kalau bukan nanti Siapa lagi ya, kayak teman-teman bener-bener, kita, siapa lagi bener-bener, coba? bener-bener. Ya kan, yang muda-muda tuh harus Iya. jos Benar. gitu. Jadi memang buat pemerintah ya kayak banyakin aja virtual ya. Oh, harus. Biar Harus. peseni yang mati awalnya ini bisa hidup kembali gitu. Bener, Gitu, bener, bener-bener. harus. Lebih banyak virtual, lebih banyak kegiatan kan Bener. bukan berarti kita harus berhenti berkreativitas sih. Tuh, kita Itu hanya aja. terbatas aja ya Kak hanya ya. terbatas aja, Pak.
Baik, Kang Kasat, terima kasih banyak. Tetap terus berkarya, tetap semangat. Sama-sama, Siska. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, Kak. Sama-sama. Salam sehat, sampai ketemu nanti, Kak. Sampai ketemu nanti. Ya. Sampai nih di tempat ketiga kita, yaitu Bangker Jepang yang ada di SDN 19 Manggar. Yuk kita masuk yuk. Sini kecil. Nah, ini dia teman-teman yang dinamakan Bangker Jepang. Ini terletak di Sekolah Dasar 019 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Ini dia ternyata ada undang-undangnya loh. Dia ini ternyata salah satu cagar budaya yang dilindungin. Nah, ini teman-teman, Bangker Jepangnya. Jadi teman-teman, bangkernya ini juga memang menurut Siska ini tidak terlalu besar sih. Ini ya tapi setidaknya ini cukup untuk pertahanan mereka pada saat perang waktu itu. Ini sekitar kurang lebih 10 meter. Nah, Siska penasaran banget nih. Tadi Siska udah ngeliat ke dalam, tapi Siska nggak sampai masuk karena itu sangat tidak memungkinkan. Jadi mending kita langsung tanya aja ke narasumbernya. Yuk. Jadi teman-teman, Siska udah sama ibu siapa bu? Ibu Heni Suswati. Ibu Heni Suswati. Ibu Heni Suswati. Nah, Ibu Siska dari teman-teman Onyx juga Dinas Pariwisata Kota Balikpapan. Kita sengaja untuk berjalan-jalan di salah satu bangker yang ada di Manggar ini. Nah, Siska mau tanya nih Bu, Ibu udah berapa lama kalau boleh tahu tinggal di sini? 2 tahun lebih. 2 tahun ya? 2 tahun Ibu sudah di sini. Kalau untuk perawatan bangker sendiri, biasa apa yang Ibu lakuin Bu? Ya nyapu sekelilingnya, cabut-cabut rumput, gitu nyapu ya. di dalamnya. Di dalamnya? Iya. Kalau untuk salurannya itu kan tadi Siska lihat itu Bu, Iya, ada ada air air. genang. Itu memang tetap Iya, di situ aja dia? Nggak ada pembuangan airnya yang memang. nggak ada ya? Oh, oke, seperti itu. Pernah nggak sih Bu, kan Ibu lama nih, udah 2 tahun di sekolah ini. Kalau anak-anak itu sering nggak masuk di bangker-bangker main-main dalam Sering situ? mainan. Sering ya masuk dalam situ? Iya. Oke. Kalau Ibu sendiri pernah nggak ada kejadian apa gitu di bangker sini? Atau mungkin ada kunjungan selain dari kami itu pernah juga ya Bu? Selama Sering 2 dari tahun. pariwisata aja. Oh, sering dari pariwisata dari ya? dinas gitu. Oh, datang kemari ke sini. Jadi Ibu sampai masuk dalam ya Bu untuk membersihkan Iya, ya? membersihkan. Ibu yang sampai masuk dalam untuk ngebersihin itu. Tapi memang genangan air di sana itu memang tidak bisa
keluar teman-teman. Jadi memang ada, apalagi ini musim hujan ya Bu ya. Jadi pasti ada. Tapi pernah kering kan Bu bunker itu? Kering kalau kemarau. Kalau kemarau kelihatan keringnya. Nah, jadi memang anak-anak SD pun di sini juga main-main dalam situ ya Bu. Kalau kadang. istirahat main di situ. Tapi pernah nggak Bu ada ketemu hewan-hewan kayak ular, kalajengking gitu dalam sini? Nggak. Karena mungkin sering Ibu bersihin ya. Iya, Jadi karena bersih. Jadi itu aman juga sih teman-teman. Dalam pengawasan juga tentunya siswa-siswa di sini kalau ingin masuk ke dalam, biasa kan namanya anak kecil dia jadi main-main sampai ke dalam, dia penasarannya tinggi banget gitu. Sangat membantu. Semoga kita bisa bertemu lagi Bu di lain waktu. Salam sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Heni. Sampai bertemu lagi. Dadah Bu. Nah, halo teman-teman, ini Ibu Suratmi, salah satu juru kunci ya Bu ya di sini. Kalau boleh tahu Bu, Ibu dari 2000 berapa nih? Kalau nggak salah 2010 2011. Oh 2011, Ibu sudah di sini. Dari awal pokoknya Dari awal ini. Oh baik, ini sebelum waktu Ibu jaga udah ada sekolah atau belum? Kalau sekolah yang di sini sudah ada. Nah ini kita bicara soal banker, Siska mau nanya nih Bu, teman-teman juga mau tahu kan mungkin ini pada dasarnya memang warnanya seperti ini saja atau ini pengaruh alam juga jadi warnanya udah berlumut gitu. Dasarnya warna apa Bu? Kalau boleh tahu? Dasarnya memang kayak gini, tapi kalau sudah musim hujan lumutnya kelihatan, tapi kalau sana enggak. Tapi kalau sudah lumutnya banyak saya sambil kerikin sedikit-sedikit. Oh saya biasanya buang. Bu kerik-kerik ya gitu. Nah ini dari salah satu bunker yang ada di Manggar ini Bu, ada berapa banyak sih Bu bunker? Kalau saya awal jadi juru kunci ini dari tahun 2010 2011 itu ada 4 di RT 32. Oke. Yang pertama di dekat toko dekat rumah mertua saya itu, nomor 2 di belakangnya toko yang ada perumahan panjang itu deh. Oke. Nomor 3 ini, nomor 4 di sebelah. Oh. 4, 5 ada di depan masjid ada juga tapi sudah digempur. Nah kalau boleh tahu Bu, pernah nggak ada mungkin pas hujan badai atau ada apa itu ada yang roboh atau seperti apa, ada nggak Bu? Enggak. Nggak pernah ya? Cuma itu sedikit mulai Terkikis Iya. ya. Oh iya. Jadi teman-teman, dia tetap kokoh teman-teman. Berarti emang kuat banget gitu. Kita bisa lihat teksturnya sendiri kan. Dari cerita Ibu juga, memang tidak pernah ada walaupun badai atau seperti apa tidak ada pernah kerusakan sedikit pun. Dia itu hanya terkikis. Dan itu mungkin karena pembangunan juga ya Bu ya. Dan sudah itu menua kan. ada akar pohon teman-teman. Jadi mungkin yang bikin terkikis itu akar pohonnya itu. Tapi memang ini kuat banget berarti bangunannya. Untuk teman-teman yang lainnya, kita tetap harus melestarikan, menjaga, bahkan menjaga kebersihan dan lain-lain. Baik, cukup sekian dan terima kasih banyak Ibu. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa, dadah Bu. Dah. Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalkan Bu, saya Siska. Saya Bu Neni. Kami dari teman-teman Onis Radio, juga Dinas Pariwisata Kota Balikpapan. Salam kenal. Ibu dari Sanggar Seni Parahyangan. Oh, Sanggar Seni Parahyangan. Nah, kita udah bisa lihat tadi teman-teman tampilannya dari Sanggar Seni Parahyangan. Bu, itu kalau boleh tahu memang 3 aja penarinya? Bukan 3 tapi banyak. Karena di masa pandemi ini kita mengurangi kumpul-kumpul. Oh, Kerumunan, seperti itu. Emang iya. biasanya berapa Bu penarinya? Kami punya murid itu kurang lebih 35 dan pemusik ada 7. Pemusiknya ada 7. Kalau untuk satu kali tampilan biasanya maksimalnya
penarinya? 6. Oh, 6 ya. Berarti hampir 50% ya Bu ya dikurangin Siap. orangnya. Karena ini juga lagi masa PPKM teman-teman. Jadi mungkin itu sangat berpengaruh ya Bu ya untuk para sekali. penggiat seni ya Bu ya tentunya. Tapi memang diusahakan disemaksimalkan mungkin, mulai dari dikurangkan orangnya. Benar ya Bu ya. Terus juga tadi kita bisa lihat teman-teman, mereka memakai face shield untuk pertunjukannya seperti itu. Nah, kalau untuk Ibu Neni sendiri, Sanggar Seni Parahyangan itu terletak di mana ya? Di Sepinggan Raya, RT 28. Oh, di Sepinggan Raya. Jadi teman-teman bisa juga nih kalau misalnya mau belajar nari ya Ibu ya di sana. Mungkin ada menerima. Bisa. Oh, bisa ya. Baik-baik kalau begitu. Ini binaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan Dinas Pariwisata. Oh, jadi udah dibina sama pemerintah teman-teman Sanggar Seni Parahyangan ini. Mungkin segitu aja Ibu Neni, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan saya bisa melihat pertunjukan Ibu Neni lagi dari Sanggar Seni Parahyangan. Terima kasih Mbak Siska. Salam sehat Ibu, semoga Salam sehat selalu. semua. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya Ibu ya. Amin. Bye-bye teman-teman Onyx. Dadah. Oke guys, jadi Siska baru saja udah mewawancarai beberapa narasumber yang barusan Siska wawancarai tadi. Nah, dan ternyata guys, ada 5 bunker Jepang yang ada di Manggar ini. Nah, salah satunya itu ada di SD Negeri 019 Balikpapan Timur ini, di Kelurahan Manggar. Oke, mungkin berakhir di titik Siska yang di bunker Jepang ini, dan kita akan melanjutkan di titik selanjutnya, yaitu di situs Tugu Makam Jepang. Oke, ayo kita lanjut aja guys. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita akan menuju ke salah satu destinasi yang ada di Kota Balikpapan, di sekitaran Lamaru. Nah, sebelumnya Siska akan ngasih tahu nih, di Batakan itu apa sih Siska di Kota Balikpapan? Batakan sendiri itu ada salah satu tempat kebanggaan Kota Balikpapan, yaitu Stadion Batakan. Kalau nggak salah waktu itu pernah ada salah satu kegiatan internasional yang mendatangkan beberapa atlet bola umur 18 tahun, pemain sepak bola, dan Balikpapan menjadi tuan rumahnya. Seperti itu. Itu ada beberapa negara, dan salah satu negara itu ada Malaysia, Singapura, juga India, dan masih banyak lagi.
Nah, di Batakan sendiri kita bisa melihat kanan kiri itu memang sangat amat banyak perusahaan yang berdiri di daerah Batakan ini, di mana titik dari bibir pantai tersebut menuju pemukiman warga itu hanya kurang lebih 500 sampai 1 km. Nah, ini Siska akan jalan-jalan sampai menuju salah satu wisata ini teman-teman. Pada penasaran kan? Yuk terus ikuti Siska. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pagi Bapak. Pagi. Kenalin Pak, saya Siska. Nama saya Ibrahim. Oh Bapak Ibrahim, Iya. baik. Bapak salah satu juru kunci ya Pak di Iya. sini, benar. Nah ini Siska bawa teman-teman nih Pak. Nah sekarang mau tanya-tanya soal makam Jepang nih. Nah Bapak kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama jadi juru kunci di sini? Sebetulnya sih jarak ujung di sini sudah lama sebetulnya. Cuma yang kita dapat SK itu dari Dinas Pendidikan tahun 2000, Mbak. Oh tahun 2000 ya Pak tapi ya? sebelumnya kita sudah jaga juga sebetulnya. Oh oke. Cuma kan dari Dinas Pendidikan DSK kan tahun 2000. Oh, tapi sebelumnya Bapak udah lama Iya. jaga di sini, baik-baik seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, untuk makam Jepang ini kapan sih Pak berdirinya? Awal mulanya? Untuk situs yang ada di sini ini dibangun tahun 1990. 90. Nah, Iya. tapi sebelumnya itu Pak, kalau yang Siska dengar nih, sebelumnya itu memang ini dimakamkan di sini atau dia itu sejenis, mohon maaf Pak, dibuang atau seperti apa itu para tentara Jepangnya itu? Menurut yang saya tahu, mereka ini dulu basis mereka di sini dulu sebetulnya. Oh di sini, di sini markas atau Nah, ya seperti markas apa? ya. Markas. oke. Karena mereka tuh kalah perang, kan dulu kan dikepung sama sekutu. Nah, mereka kalah perang, Oke. mereka matilah di sini. Oh gitu. Oh jadi gitu. Matinya di sini itu berarti bukan dalam keadaan terkubur ya Pak ya? Bukan, Oh bukan. bukan dikubur seperti massal tuh, nah, mereka terhampar begitu aja pokoknya. Oh gitu. Jadi teman-teman, menurut informasi mereka itu tidak dikubur dengan layak Ya, ya Pak ya? ya. Tidak dikubur dengan layak, tetapi memang dia deril kalah perang gitu Ya. ya Pak ya. Jadi memang benar-benar kalah perang dan ditemukan apanya itu Pak? Apa sisa-sisanya Ya, tengkorak mereka tuh. Oh jadi udah Makanya tengkorak. Tengkorak mereka tuh diketemukan terpisah-pisah. Oh seperti itu. Tidak seperti misalnya kubur massal tuh, mereka terpisah-pisah gitu. Oh dapatnya. terpisah-pisah, baik. Itu tuh kalau boleh tahu pada saat pengumpulan tengkoraknya itu ada beberapa banyak ya Pak, beberapa orang? Ya menurut mereka itu kan, menurut komjennya mereka di Surabaya itu Baik. mereka sekitar 300 orang katanya, mereka seperti itu. Oh. Karena kan warga kita di sini tidak boleh mendekat, Nak. Waktu mereka keramasin boleh mendekat. Baik. Cuma sebelumnya memang orang warga kita disuruh menggali dulu, cariin tengkoraknya dulu, nanti kumpulkan. Jadi pas kremasi itu mereka kita ini nggak boleh mendekat sama mereka itu. Baik, nggak boleh mendekat. Nggak boleh gitu, mendekat, ya. teman-teman. Pada saat itu dikremasi itu tidak boleh mendekat ya Pak, Nggak boleh. warga pribumi sini, Iya, nggak baik boleh. seperti itu. Itu kira-kira kalau boleh tahu Pak penemuannya tengkorak itu pada tahun berapa Pak? Ya sebetulnya tengkorak Jepang ini 80 sudah ada, cuma mereka kan belum ada koordinasi dengan pemerintah kita, dan mereka juga nggak langsung gali, mereka cuma tinggalkan apa di situ. Kemarin kan kita berkebun di sini, Wak, ya. Jadi di situ semua ada besi siku. Nah di bawah itulah tengkorak mereka itu terpisah-pisah itu. Cuma karena besi, padahal kita tahu tuh berkebun, kita tahu tuh ada besi, cuma kita nggak tahu tuh apa di bawah itu, nggak tahu kita. Padahal tengkoraknya Tengkorak mereka itu. Oh, oke, Gitu loh. baik kalau gitu Pak. Jadi pada saat itu mereka tidak dikuburkan dengan layak ya Iya. Pak ya, memang sudah langsung terhampar Terhampar, seperti itu ya. aja, baik. Terus itu kalau nggak salah Pak, sebelum dibuat seperti ini air laut itu sempat pasang Ya, sampai sini ya Pak? sampai di sini, Pak, air pasangnya. Oh sampai sini. Ya, sampai di belakang sana. Berarti tersapu-sapu air laut Iya, juga mereka ya tuh mereka? makanya mereka tuh matiin, dan bukan kena di ini, kayak turuk pasir aja mereka tuh. Oh baik seperti itu. Nah
kalau sudah jadi seperti ini, itu pada saat tahun berapa itu Pak direnovasi seperti ini? Ini direnovasi ini tahun 90 juga, Mbak. Tahun 90. Bersamaan dengan tengkorak mereka itu. Oh begitu. Iya. Pada saat penemuannya ini juga langsung didirikan tubuh Iya. seperti ini. Nah Pak, kalau mau tahu nih, ini kan ada tulisan Jepang nih Pak. Iya. Ini artinya apa ya Pak? Ini kalau menurut mereka yang saya tanya, katanya monumen memperingati gugurnya tentara Jepang di daerah selatan Kalimantan. Oh, monumen tergugurnya. Monumen gugurnya tentara Jepang di daerah selatan Kalimantan. Oh, monumen tergugurnya tentara Jepang daerah Balikpapan. Daerah selatan Kalimantan. Daerah selatan Kalimantan. Oke, untuk tulisan di sini. Nah, untuk luas daerah ini sendiri Pak, monumen ini kira-kira berapa luasnya? Luas tubuhnya Untuk situsnya ini 40 kali 60. 40 kali 60 ya Pak ya? Ya, untuk Baik. situsnya aja. Karena di sebelah sana kan masih ada area kosong lagi itu. Oke, baik-baik Pak. Nah, kalau nama-namanya para prajurit itu Bapak tahu nggak Pak? Ada nggak Itu kita? kita, Mbak, ada bukunya cuma saya nggak bisa baca. Oh gitu, berarti memang bahasa mereka ya bahasa Pak mereka ya? itu ada, saya pinjamkan teman itu, tapi nggak bisa baca saya. Oh gitu, baik-baik. Ada, cuma nggak bisa. Memang ada ya Iya. nama-namanya gitu, baik. Nah, kalau misalnya ini kan istilahnya tugu aja nih Pak, tapi pernah nggak ada orang Jepangnya langsung untuk datang ke sini, melihat-lihat seperti apa tugunya seperti Untuk itu, sejenis 2 berziarah? tahun terakhir ini mereka belum ada kesini, semenjak ada pandemi ini mereka nggak pernah kesini. Oh, semenjak pandemi. Biasanya Baik. itu mereka datang, karena kan kita punya buku di sana tadi, Pak, kita bawa. Ya, Jadi buku tamu itu khusus tamu, entah itu mereka dari orang Jepang atau dari orang Argentina, mereka kita gitu. kasih suguhan buku, cuma itu bukunya ada di sana, saya tahu tadi. Gitu loh. Emang ada tamu, jadi dari Jepang emang ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang setahun sekali datang mereka sini. oh lama ya Pak Iya. ya, jadi untuk stay di sini baik. Nah, kalau untuk mereka itu datang ke sini biasa tuh mereka ngapain sih Pak? Atau Kalau yang- hanya berkunjung atau beribadah atau memberi? Mereka biasanya kalau udah selesai nanam ini untuk apa? Tanaman di sini, setelah itu mereka sembahyang. Oh sembahyang ya Iya. Pak ya, untuk memperingati. Baik-baik. Nah, kalau ada acara-acara nggak sering mereka buat di sini untuk salah satu memperingati jasa para pahlawan mereka itu, untuk memperingati acara-acara yang sering dilakukan gitu, ada nggak Pak biasanya? Maksudnya orang Jepang aja? Iya, untuk mereka orang Jepang sendiri. aja nggak ada, Mbak. Nggak pernah ya Nggak Pak? pernah. Oh, jadi mereka biasa kunjungan itu Kunjungan aja ya. beribadah, Beribadah, pulang oh saja. langsung pulang. Baik, itu kurang lebih biasanya ada yang sampai 3 bulan, Iya. 1 bulan gitu ya Pak Iya. ya? Baik. Pak, mungkin boleh nggak adik Siska jalan-jalan terus nanti Bapak kasih tahu juga teman-teman gimana sisi-sisi ini, atau ada apa saja selain ada tugu yang besar ini dengan tulisan yang tadi, mungkin ada juga yang sebelah sana ya Pak ya, kita boleh lihat-lihat ya Pak ya? Oh, boleh. Mari, oke Pak. Nah, ini ada tulisan nih kan Pak. Ini maksudnya tugu warga Jepang. Jadi mereka tuh membuat suatu tugu untuk menyatakan mereka berdamai atau memberikan rasa keamanan gitu loh buat seluruh bangsa rakyat Indonesia, dibilang. Oh, jadi sejenis penghargaan, Iya. permohonan maaf juga ya Pak ya. Ini pada Juli 1990 teman-teman. Iya. Udah lama banget gitu ya. Iya. Oke, seperti itu. Kalau untuk sehari-harinya nih Pak, mohon maaf sih saya mau tanya, pernah nggak ada mungkin warga atau orang-orang sekitar itu, kan Bapak nggak mungkin sampai tengah malam kan Bapak dijaga di sini Iya, kan Pak ya? iya. Pernah nggak Pak ada yang sering masuk kayak gitu, ngelakuin apa atau seperti apa gitu Pak? Ada sih sebetulnya, cuma tapi ya kemarin saya sudah laporkan sih ke dinas. Oh, gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Saya sudah kasih komentar juga mereka. Seharusnya kan mereka mengerti kalau pintu ditutup berarti kan dilarang Nggak boleh masuk. masuk. Seharusnya seperti itu, tapi mereka ini tidak mengerti. Mereka lewat samping masuknya. Oh, masih bisa lewat sampingnya gitu. Makanya saya dari dinas mengharapkan secepatnya pagar diselesaikan di sana supaya mereka tidak masuk semaunya. Oh, baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi teman-teman, memang kita itu harus menjaga, ini salah satu bisa dijadikan destinasi wisata ya Pak ya, udah salah Iya. satu destinasi wisata di Kota Balikpapan. Jadi kita harus tahu tata keramanya ya Iya, Pak ya, untuk menghormati tempat-tempat di sini gitu, untuk menghormati orang-orang sekitar sini. Jadi kita tidak boleh sembarangan teman-teman untuk masuk di makam Jepang ini gitu. Kalau di Makanya- sebelah sana ada apa tuh Pak? Itu sebetulnya belum ada tulisannya, nggak tahu untuk apa, tapi saya nggak tahu. Oh, Entah untuk gitu. nama-nama mereka, tapi saya nggak tahu juga mau dibikin apa itu.
Baik. Makanya kadang orang tanya, ini pintunya kok ditutup terus? Untuk sementara ini memang kita dari instruksi dari Pak Wali Kota untuk sementara ditutup dulu, Mbak. Kecuali ada kunjungan khusus lah, misalnya seperti Oh ya, karena seperti ini, PPKM juga ya Pak ya, jadi sangat berpengaruh. Dan juga mereka kan tidak sembarangan masuk, mereka harus ada izin dulu. Nah, seperti beberapa bulan yang lalu ada orang dari Paguyuban di mana tuh ada izin. Nah, mereka harus punya izin dulu dari list bank itu kan. COVID. Nah, kalau mereka tidak punya izin, kita tidak bisa mengizinkan. Kalau terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab siapa nanti? Benar. Sedangkan ini kan itu Pak. cagar budaya. Benar. Nah, kalau mereka cuma 2 atau 3 orang tidak apa-apa, ini hampir 20 orang gimana? Nah, ini teman-teman mau tahu juga nih Pak, untuk masuk makam Jepang, mungkin dulu di sini Pak. Ya. Teman-teman mau tanya juga nih Pak, untuk masuk makam Jepang ini kira-kira dikenakan tarif nggak Pak? Untuk makam Jepang tidak dikenakan, Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi teman-teman kita bisa masuk ke sini gratis, dan tapi karena di masa pandemi ini jadi bila ingin datang rombongan ya Pak ya, atau siapapun mau datang itu harus memiliki izin dari gugus COVID dulu sebelumnya. Nah, dan juga biasanya kalau sebelum masa pandemi itu boleh ya Pak ya masuk, dan jam-jamnya tuh kira-kira dari jam berapa Saya Pak? pagi jam 8 sudah ada di kebun. Oke, jam 8 sampai jam 5 pagi, jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Nah, untuk operasionalnya sendiri teman-teman itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, baik Pak Ibrahim, Siska, terima kasih banyak Sama-sama. juga teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalah kata atau kurang berkenan dari penyajian kami. Mungkin kapan-kapan Siska bisa main ke sini lagi ya, bawa teman-teman Siska pasti ya, dan semoga aja masa pandemi ini segera berlalu ya Pak ya, biar kita bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Baik Pak Ibrahim, terima kasih banyak. Sama-sama. Siska pamit ya Pak. Mari Pak. Pagi Pak. Pagi. Iya. Ganggu nggak Siska nih? Enggak ya. Sambil ngobrol aja. Oke, boleh Siska ajak ngobrol ya Pak ya? Boleh. Ini Siska bareng teman-teman dari Onyx Radio dan Dispora Par Balikpapan nih Pak. Iya. Ini Bapak gambar apa nih Pak, mau tahu nggak? Ini kayaknya sebenarnya Pak Soekarno ya? Iya, cuman bener kita banget. ambil dari sisi negatifnya. Maksudnya klise. Oh, dari klise. Iya, jadi nanti kalau diaplikasikan nanti akan kelihatan seperti ini. Oh, gitu ya Pak ya. Coba boleh dong Siska lihat Pak. Nah, Oh, jadi memang harus ada aplikasi khusus. Jadi ketika kita ngelukis mode negatif, nanti aplikasi kameranya juga pakai negatif. Oh, jadi biar auranya berbeda ya Pak ya? biar kelihatan positifnya ini. Oh, baik. Keren loh teman-teman. Jadi kita misalnya digambarnya dari sini nih kayak buram-buram gitu, kayak warna biru-biru gitu, klise ya Pak namanya Pak ya? Ya, zaman umurnya berapa? 21 Siska. Jadi belum zamannya zaman ya? dulu ya pakai kamera analog. Oh iya, Jadi paham. pakai- Yang kalau nggak salah itu ada rollnya itu ya Pak ya, yang warna coklat itu kan Pak. Jadi ngeliatnya teman-teman harus dari lampu. Nah, dan ini kita udah ada bapaknya, udah ada aplikasinya ya Pak ya. Kalau kita mau lihat gambarnya, itu langsung pakai aplikasi itu biar kelihatan langsung ya Pak ya, jelas. Jadi ngelukisnya juga sambil ngeliat gini, oh, udah cocok nggak warnanya? Iya, ini memang dasarnya seperti ini akan berpengaruh juga di sini nggak Pak? Atau Pengaruh. bukannya Iya. aja? Jadi kita kan ini kan latar belakang merah putih sebetulnya nih. Oh iya, Cuman diblurkan ini. cakep. Ya. Oh ini belum ya Pak ya, Iya baru ini. belum ya. Ini kan udah backgroundnya udah merah putih. Luar biasa. Iya. Pak, Siska mau tanya-tanya nih Pak. Bapak udah berapa lama sih Pak ngejalanin melukis seperti ini, kegiatan melukis seperti ini? Kalau saya sejak tahun 1990. 1990. Oh, Iya, juga ya Pak, 90. luar biasa. Iya. Itu Bapak otodidak atau memang Bapak ada? Kalau saya otodidak. Otodidak Iya. ya. Basis saya malah akuntan. Oh gitu ya, memang seperti itu sih Pak. Iya. Kita tidak ada yang mengetahui bakat tersendiri seseorang ya Pak ya. Baik. Ini Bapak hobi atau memang Profesi. profesi Iya, Bapak ya? iya. Oh, jadi teman-teman Bapaknya ini otodidak. Iya. Hasilnya luar biasa banget loh. Nanti bakal di-share sama teman-teman Onyx Radio gimana hasil Bapaknya ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, sehabis ini lukisannya itu biasa Bapak pasarkan atau ditaruh di tempat pameran atau seperti apa? Biasanya sih ada pameran-pameran. Pameran. Iya. Rencana Agustus ini ada pameran di Jerman, kami cuman virtual. Oh, Iya. ada pameran di Jerman ya, Iya. tapi virtual ya Pak Iya. ya. Kalau boleh tahu juga Pak, untuk lukisan ini biasa Bapak jual? Iya. Biasa Bapak jual. Kalau boleh tahu untuk satu lukisan itu kena berapa Pak?
Kalau anu sih macam-macam ya, tergantung teknik, bahan, media. Yang jelas mungkin dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Oh, sampai puluhan juta Iya. ya Pak ya. Baik. Kalau ini kira-kira dikisarkan nih akan jadi seperti apa itu Mungkin nanti? estimasinya aja ya, estimasinya mungkin sampai, kalau yang langsung kayak gini biasanya 2 sampai 4. 2 sampai 4 juta ya. Oh, Kang Kasa 2 sampai 4 juta bisa jadi seserahan Siska. Iya. Jadi Pak, kalau ini kan sebelum masa pandemi itu ya Pak ya. Ada nggak sih pengaruhnya itu besar banget nggak sih Pak di masa pandemi ini untuk seorang profesi sebagai pelukis seperti Bapak? Dampaknya ada ya. Iya. Otomatis memperkecil ruang untuk pameran. Kebanyakan virtual. Nah, orang ketika virtual otomatis kan kolektor atau penikmat, apresiator itu kurang melihat langsung gitu loh ya. Oh, iya. Biasanya kan lebih tertarik ketika melihat langsung gini. Benar-benar. Ya, ketimbang lewat media atau apa online. Jadi pengaruh penjualan itu sangat pengaruh ya. Itu tuh bisa disebutin itu kurang dari 70% atau lebih dari 70% Pak perubahan dampaknya itu. Di sekitar 60-70 aja persen. 20% ya. Iya, apa? Pengaruh. Jadi pengurangan itu sekitar ya 30 sampai 40%. Baik gitu. Iya, daya beli. Daya belinya ya Pak ya. Ini harusnya ada pameran di Jerman pada Agustus ini ya Pak Iya. ya. Tetapi melalui virtual aja. Enggak. Ini bulan Agustus ya. Iya, ini Agustus. September. Oh, September harusnya ada ya. Iya. Tapi memang sebelumnya Bapak udah pernah sampai ke luar negeri gitu? Pertama saya malah di Wuhan. Di Wuhan? Di Wuhan. Asal mula COVID. Oh gitu ya, itu tahun 2000 berapa Pak? 2006. 2006, jadi teman-teman di Wuhannya 2006 ya, bukan di 2020 kemarin. Jadi bukan membawa virus. Bukan. Oh di Wuhan itu Bapak melakukan pameran juga ya? Iya, Sudah. pameran. Oh baik. Cuman kan biasanya kalau pelukis ini kan seniman belakang panggung. Benar. Istilahnya biar orang yang nggak berangkat, lukisnya Nggak yang apa-apa, berangkat. lukisannya aja yang diantarkan. Iya. Oh baik. Beda dengan musik, tari, harus orangnya. Baik. Kalau gitu, ini kita bisa mendengarkan sendiri teman-teman kalau memang masa pandemi ini sangat berpengaruh bagi Bapak ini seorang pelukis. Nah, kita berdoa aja ya Pak ya, semoga Amin. masa pandemi ini segera cepat berlalu dan kita bisa kembali melanjutkan aktivitas sebelumnya. Iya. Baik Pak, mungkin Siska dan teman-teman akan pamit dulu. Iya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan Insyaallah, semoga amin. semakin sukses Pak. Amin. Berakhir sudah jalan-jalan Siska hari ini di acara Virtual Kemerdekaan 76. Nah, kita tadi udah melewati beberapa titik pariwisata nih guys. Pertama, ada Rumah Dahor di kawasan Dahor. Dan yang kedua, ada Miriam Jepang di kawasan Marconi Atas.
ketiga tadi kita udah juga ke Bangkar Jepang yang ada di SDN 019 Balikpapan Timur, Manggar. Nah, dan yang terakhir guys, titik terakhir ini guys, udah tahu kan namanya? Situs Tugu Makam Jepang yang ada di Lamaru. Berakhir udah guys semua jalan-jalan ini, saatnya Siska undur diri. Bye-bye!